Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu siapkan hati kita dan kita akan membaca di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya." Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kesimpulan dari kehidupan ini adalah sebuah proses. Apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita selalu pasti akan disertai dengan yang namanya proses. Proses itu seperti begini. Maju selangkah demi selangkah. Itulah perjalanan hidup yang normal. Tidak ada orang yang melangkah selangkah, kemudian 3 langkah, kemudian 7 langkah. Perjalanan pasti selangkah demi selangkah. Atau tidak ada orang yang berjalan 2 langkah sekaligus. Itu mungkin vampir atau pocong yang berjalan 2 langkah sekaligus. Yang betul adalah melangkah 1 langkah demi 1 langkah. Karena itu adalah sebuah proses yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini. Pembentukan diri kita baik secara fisik ataupun karakter, kepribadian, sifat maupun pola tingkah laku, semuanya bertumbuh secara setahap demi setahap. Kalau kita renungkan, indah sekali bukan? Pertumbuhannya secara setahap demi setahap. Tidak terjadi secara langsung. Bertumbuhnya tiba-tiba besok langsung tinggi. Ada proses yang harus terjadi di sana. Karena itu betapa penting sekali bagi kita menjaga keseimbangan dan irama langkah kita supaya kita tidak tergesa-gesa di dalam menjalankan kehidupan. Sangat berpengaruh sekali ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan tergesa-gesa. Ada berapa banyak orang yang akhirnya berujung kepada kegagalan dan bahkan berantakan kehidupannya karena ketika dia mengambil sebuah keputusan itu tergesa-gesa, tidak dipertimbangkan dengan baik sehingga dia mengalami kegagalan. Karena di setiap gerak langkah kita memiliki proses dan tingkatan proses yang berbeda. Maksudnya begini, pada saat kita melangkah dalam kehidupan ini, itu ada proses yang harus kita lewati. Ketika kita berada pada tahap langkah berikutnya, langkah kedua, maka proses yang akan kita lewati tidak sama dengan proses yang terjadi pada langkah pertama. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Seolah-olah pressure atau tekanan itu semakin kuat kita rasakan dalam kehidupan kita untuk memberikan tekanan pada saat kita melangkah. Tapi itu adalah bagian daripada pendewasaan pikiran, pendewasaan hidup. Karena kedewasaan itu harus dibentuk melalui pengalaman hidup. Nah, mari kita bahas tentang proses dan tingkatan proses di setiap gerak langkah kita. Ayat yang sudah kita bacakan tadi dikatakan firman yang datang kepada Yeremia menjelaskan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, perhatikan baik-baik,
maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Jadi proses yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan terjadi berdasarkan kehendak dan pikiran kita. Tetapi proses yang terjadi itu berdasarkan kehendak dan pikiran dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan menurut apa yang kita mau. Kalau kita memaksakan kehendak kita tanpa mengikuti prosesnya Tuhan, maka dipastikan kita akan mengalami kehancuran dalam hidup ini. Firman yang datang kepada Yeremia itu menjelaskan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Jadi penting sekali ada penundukan diri dalam kehidupan kita. Karena yang paling penting adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan apa yang kita inginkan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi harus dipikirkan, bukan apa yang kita inginkan Tuhan kerjakan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan berdasarkan pikiran kita. Pokoknya Tuhan saya mau begini. Pokoknya Tuhan saya mau begitu. Pokoknya, ya kalau sudah pokoknya susah untuk dipikirkan. Tapi menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Ya, dan bukan tabu lagi kita jelaskan hari ini. Karena proses pandemi ini sudah dari tahun yang lalu. Dan kita masih berada pada fase ini. Kita belum keluar dari zona pandemi COVID-19. Di mana proses itu masih berproses dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, jangan pernah memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka itu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita berpikir rencana saya yang dibangun dari tahun lalu berantakan semua, gagal. Lalu kita memaksakan, pokoknya Tuhan harus begini, pokoknya Tuhan harus begitu. Maka saya bisa memastikan kita tidak akan mengalami berkat yang luar biasa. Ingat, kata kuncinya menjadi bejana lain. Ya, menjadi bejana lain. Kalau Bapak Ibu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, berarti Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan kita. Pelajarannya adalah soal proses adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita tunduk pada proses Tuhan. Kita tidak akan pernah jadi menurut apa yang kita mau. Karena hidup kita tidak ditentukan menurut apa kata kita. Tidak ditentukan ya menurut apa kata kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat kepada proses itu. Sampai proses itu menjadi hasil yang nyata dan luar biasa. Berapa banyak orang yang memiliki pengalaman iman pada kondisi pandemi ini. Tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia bayangkan, tidak pernah dia harapkan sebelumnya. Justru itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mengalir menurut rencana Tuhan. Kita mungkin berpikir plannya saya itu lebih bagus dari Tuhan. Rencana saya itu lebih bagus dari Tuhan. Ini kalau jadi rencana ini, proyek ini kalau jadi, wah pasti saya luar biasa banyak uangnya. Tapi rencana Tuhan beda. Apakah kita pernah berpikir kalau rencana ini jadi, rencana kita ya, rencana manusia jadi, rencana pribadi kita, maka konsekuensinya, akibatnya buruk dan fatal dalam kehidupan kita. Atau pernahkah kita berpikir enggak, kalau rencana Tuhan yang jadi, pasti ujungnya baik. Jadi
Biarkan Tuhan yang mengerjakan semua dalam kehidupan kita. Kita selalu punya iman, kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang proses yang kita lewati itu buruk. Buruk itu dalam pengertian proses yang harus kita lewati itu penuh dengan persoalan. Lika-liku kehidupan, penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan ujian. Penuh-penuh teuing sih enggak ya, penuh-penuh amat enggak. Tapi banyak masalah, banyak tekanan, banyak persoalan. Lalu kita berpikir, kayaknya Tuhan salah deh ya. Kayaknya Tuhan salah. Masa apa yang saya lewati sepanjang hidup ini, katakanlah di sepanjang 2020 sampai ke 2021 pahit semua. Kayaknya salah deh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan salah. Kita ikutin aja dulu proses itu. Maka saya percaya di balik dari tantangan dan persoalan yang kita hadapi, ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena itu membutuhkan ketaatan. Mari kita buktikan apakah Tuhan punya rancangan yang buruk dalam kehidupan kita atau tidak. Kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita sudah harus bisa memposisikan diri kita. Apakah kita ada di dalam rencana Tuhan atau kita memaksakan supaya Tuhan ada di dalam rencana kita. Itu dua hal yang berbeda. Ada banyak orang memaksakan Tuhan ada di dalam rencananya dia. Padahal yang benar adalah kita berada di dalam rencananya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya kan? Kita bikin semacam program kerja di 2021. Bulan pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Pokoknya Tuhan harus ini ya. Padahal Tuhan tahu itu tidak baik buat kita. Tapi karena keras kepalanya kita, ya mungkin ada sedikit sedikit sifat kesombongan kita. Kita menganggap kita lebih bijak dari Tuhan. Kita lebih pintar dari Tuhan. Rancangan kita lebih jitu, lebih mantap dari Tuhan. Jadi kita harus minta Tuhan harus ada di dalam rencana kita. Tuhan harus teguhkan rencana ini. Harus gitu. Tanda tangan. Harus ada SK dari Tuhan. Surat keputusan. Rencana ini akan saya kabulkan. Kita memaksakan. Padahal Tuhan punya begitu banyak rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita kembali mengkoreksi diri kita supaya kita betul-betul memastikan kita sedang berjalan pada prosesnya Tuhan. Ketaatan itu penting. Ketaatan itu memiliki kekuatan yang besar dalam kehidupan kita. Orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat kepada prosesnya Tuhan selalu membuahkan kebaikan. Orang yang selalu setia dan tunduk kepada Tuhan, walaupun kita harus memberikan atau memiliki pengorbanan yang banyak, tapi percayalah Tuhan pasti akan memberikan kesuksesan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita masih harus terus berjuang. Taat di rumah. Ya kan, kita nggak ke gereja, tidak ibadah. Tapi kita harus menunjukkan ketaatan kita di rumah. Jadi kondisi rohani kehidupan kita secara pribadi hari-hari ini sedang disaring dan diuji oleh Tuhan. Akan terlihat kualitas rohani orang yang sering rajin ke gereja dan yang tidak sering ke gereja, atau yang dikatakan sering tapi yang hanya sekedar
ya sekedar menunjukkan saya rajin ke gereja atau dia betul-betul serius ke gereja, ujiannya adalah hari-hari ini. Akan terlihat bagaimana dia tetap bertumbuh mekar di masa yang sukar. Dia tetap bertumbuh, rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, ketaatannya tetap dipertahankan pada prosesnya Tuhan yang luar biasa. Kiranya melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, dalam program doa dan puasa, kita semua diberkati Tuhan. Dan tentunya sebagai hamba Tuhan, ya kami tetap terus mendoakan Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah, dimanapun Anda berada, supaya tetap berada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Nanti kita akan jumpa kembali pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.